Hai, Pipo kembali merilis Pipo Y81. By the way, kayaknya nggak penting ya, referee nggak bisa nyebutkan huruf P, F, P, V, P, apalah pokoknya 3 huruf itu. Karena ya mungkin itu wajar, itu logat. Ya mungkin sebagian dari kalian tahu referee memang asli dari Banjarmasin, bukan dari Jawa atau Jakarta atau dari Sunda. Banyak ngatain referee dari Sunda segala, bukan. Jadi kalau sebenarnya logat Banjarmasin kalau memang benar-benar kental itu, bahkan parahnya tuh nggak bisa nyebut kata R. Mungkin contohnya seperti kalian lihat kayak Dailan Pros, nggak tahu sih itu Dailan Pros orang mana, cuman dia nggak bisa nyebutkan kata R seperti Dailan Pros. Kalau orang Banjar itu gitu logat yang benar-benarnya sampai nggak bisa. Jadi wajar saja, kita orang Indonesia macam-macam budaya, orang Mendok ngomong bahasa Jawa, referee orang Banjar pun nggak merasa risih mendengar mereka ngomong seperti itu. Dan kalian orang Jawa masa merasa risih mendengar referee ngomong pakai logat Banjar gitu? Ya aneh aja sih, ya saling menghargai saja sih kalau menurut referee ya. Karena intinya referee sangat mencintai budaya kampung halaman referee, logat bahasa Banjarmasin, kayu baimbai. Oke, kita balik lanjut. Ini Y81 ini harganya sama loh kayak Oppo A3s. Dan referee lihat dari harga itu ya, kalau dilihat dari RAM-nya di atas kertas itu, yang A3s RAM 2GB itu dapatnya Y81 yang RAM 3GB. Malah makin kuat ya persaingan dua brand ini. Padahal dua brand ini sebenarnya kakak beradik, satu perusahaan, satu bos yang sama. Ya. Kemudian untuk desain ya, ini jujur referee merasa dijapu dengan seri Pipo terdahulu yang P7-nya. Jika melihat bodinya, apalagi bodinya ini terbuat dari plastik matte serupa kayak seri P7. Namun layarnya yang dibawa oleh Y81 ini lebih kekinian dengan poni di bagian atasnya seperti seri P9 ya. Kamera belakangnya ada satu dan ada LED flash di sampingnya. Bodinya plastik matte yang doff gitu ya, nggak mengkilat kayak glossy, jadi mengkilatnya tuh doff gitu. Dan kalau kita lihat di bagian sisi atas dan bawah bodinya bagian belakangnya itu ada list chrome tipis gitu ya. Body dan layarnya itu nggak menyatu alias menyembul gitu ya, kalian bisa lihat itu. Kemudian layarnya sedikit melengkung, cuman nggak terlalu nampak, jadi seolah-olah ini layarnya kayak flat datar aja. Di sisi atasnya itu polos, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan itu ada tombol volume dan tombol power ya. Di sisi sebelah kiri itu ada baki slot memori dan SIM. Dan di sisi bagian bawah itu ada lubang audio jack ya. Kemudian ada lubang mikrofon telepon, lubang charger, dan lubang loudspeaker. Di layar bagian poni itu terdapat lensa kamera depannya, kemudian lubang speaker telepon dan sensor. Untuk bagian bezel bawah itu masih terlihat cukup tebal dibanding seri P11 nya ya. Untuk keseluruhan HP ini kalau menurut reviewnya cukup menarik ya dan enak dipandang. Mungkin jika kita memegang secara langsung mungkin akan kerasa kurang premium saja HP ini, karena bodinya jelas banget plastik bukan aluminium atau kaca ya. Tapi sesuai saja sih kalau menurut referee, HP ini harganya kan hanya nggak sampai 2 juta gitu loh. Kalau untuk build quality HP Cina rata-rata plastik untuk harga di bawah 2 juta, kecuali Xiaomi sebagian menggunakan aluminium. Atau kalau misalnya kalian pengen yang lebih berkualitas lagi ya pilih Nokia aja, karena Nokia mau harga sejuta pun tetap berkualitas build quality bodinya. Ya, layarnya ini kalau kita lihat dalam keadaan mati itu terlihat cukup pekat ya warna hitamnya, sehingga layarnya itu sulit membandingkan warna bezel dan warna layarnya, walaupun masih bisa dibedakan ya. Pada saat dihidupkan layarnya cukup nyaman di mata, cukup clear dipandang. Kekuatan brightness-nya juga bisa dibilang kuat juga. Dilihat di sudut kemiringan ekstrim, layarnya tetap jelas terlihat dan cukup clear dilihat di sudut kemiringan ekstrim sekalipun. Itu tangannya sudah nggak berbentuk lagi guys. Itu menyusun dengan skill dewa. Ini yang namanya guru dewa. Lihat,
gila cepet banget. Wiss. Indonesia, wis itu sudah kena kepala mama gitu loh. Kalau untuk seri Vivo Y81 ini dia RAM-nya 3 GB dan internalnya dia ada dua varian, internal 16 sama internal 32. Terus kalau untuk Android-nya dia yang terbaru Android 8.1 sudah Oreo yang terbaru. Terus kalau untuk prosesor dalamnya dia menggunakan octa-core 2,0 GHz, sudah menggunakan MediaTek P60. Jadi kalau untuk games ini lebih lancar sama recommended banget nih. Oke. By the way, mulai sekarang review Repri ini, Repri akan syuting langsung promotor brand yang bersangkutan supaya lebih terjamin penjelasan tentang spek yang direview, HP yang direview ini ya. Karena informasi spesifikasi itu lebih terjamin dari promotor yang bersangkutan. Bener kan? Jelaskan sudah ini speknya Y81 sudah dijelaskan semua oleh promotornya dan kita lihat untuk tampilan ya. Sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan untuk urusan tampilan soalnya kalau Repri rasa nih dari Repri nge-review seri P7 Plus tahun lalu itu ya, sampai sekarang itu kayaknya OS-nya tetap seperti ini. Maksudnya tampilan OS-nya itu tetap seperti ini, tetap konsisten dan nggak berubah gitu ya. Mungkin beda kayak saudaranya Oppo, setiap seri itu pasti ada perubahan dan kurang konsisten gitu ya. Kemudian untuk kinerja nih, ya Repri coba tes pakai Antutu, menjalankan grafik kebakaran terlihat patah-patah ya. Kemudian menjalankan grafik board di tepi pantai itu terlihat sedikit lebih smooth dibandingkan pabrik kebakaran yang ada aliennya itu ya. Kemudian untuk grafik Moonlight itu terlihat sedikit smooth juga menjalankan grafik. Dan setelah keluar skornya kalian bisa lihat sendiri itu skornya tembus sampai 77 ribuan. Lumayan, harga di bawah 2.077 ribuan ya. Kalau untuk kameranya sendiri yang suka selfie gitu, dia kamera belakangnya 13. Ini kamera belakang, dilengkapi LED flash-nya juga. Terus kalau untuk kamera depan 5 megapiksel, dia dilengkapi screen plus, mode beauty terbaru. Sama kalau untuk selfie nih dijamin banyak fitur-fitur barunya dari Vivo ini. Yap. Kamera sudah dijelaskan kan sama promotor brandnya. Oke. Untuk tampilan kamera, jika kita pengguna seri Vivo yang P7 ke atas, kalian pasti nggak akan bingung menggunakan kameranya. Bahkan nggak pernah sama sekali memakai Vivo sekalipun, itu pasti akan mudah menggunakan kamera ini karena tampilan kameranya simple dan cukup mudah gitu ya digunakan. Kalian tinggal geser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti per fitur yang disediakan oleh Y81 ini. Jadi kameranya itu sangat friendly dan mudah banget digunakan. Oke, untuk hasil foto ini Repri lakukan uji di beberapa kondisi kecuali gelap karena ya logika aja sih, nggak ada orang yang pengen berselfie dan berfoto di tempat gelap. Intinya itu aja. Jadi Repri nggak pernah mau bikin sampel foto gelap karena nggak ada yang mau berfoto di kondisi seperti itu. Kita real aja ya. Oke, di sini kamera depan ya. Di dalam ruangan ini hasilnya cukup baik, namun detailnya kalau menurut Repri kurang tajam saja dan kondisi warnanya itu, komposisi warnanya itu terlalu low saturasi sehingga warna merah itu terlihat lebih luntur jadi merah muda gitu ya. Mode bokehnya lumayan dan sama seperti di awal juga saturasinya lebih low kalau menurut Repri ya. Berpotong belakangnya sumber cahaya hasilnya cukup baik. Objek wrap itu tetap terang dan cerah walaupun membelakangi sumber cahaya. Ya, kemudian pakai mode beauty itu memuluskan kulit namun menurunkan detail pada wajah, maksudnya detail ini ya, ketajamannya ya, fokusnya pada wajah. Kemudian Repri coba di luar ruangan, hasilnya baik, mungkin masih pada saturasi saja sih yang terlihat low sehingga warna merah itu menjadi lebih luntur kayak merah muda gitu ya. Kemudian membelakangi sumber cahaya hasilnya cukup baik walaupun jadi over brightness. Menyamping sumber cahaya hasilnya juga seperti sebelum-sebelumnya cukup baik kalau menurut Repri hasilnya. Kemudian untuk kamera belakangnya ini di dalam ruangan ya baik, tapi gimana ya, terlihat lebih dominan minim brightness itu sih kalau menurut Repri ya. Memotong sumber cahaya itu hasilnya jadi tetap serupa aja seperti di awal ya.
Kemudian ganti angle, hasilnya juga masih serupa. Mode bokehnya itu pakai software, jadi keluar efek bokehnya itu jika mendekati, maksudnya mendeteksi wajah. Jika tidak mendeteksi wajah, bokehnya itu nggak akan keluar. Dan dibawa keluar ruangan juga hasilnya cukup baik, namun serupa saja seperti foto sebelumnya, lebih minim di brightness sehingga hasilnya terlihat seperti mendung. Padahal ini lagi panas-panasnya. Tapi untuk urusan saturasi kamera belakang ini pas kalau menurut Repri ya. Dan objek yang dihasilkan natural seperti aslinya. Misalnya contoh seperti warna merah itu tetap terlihat merah pekat, nggak merah luntur seperti kamera depannya. Oke, ini untuk hasil videonya ya. Di dalam ruangan ini Repri coba video kamera depannya, hasilnya kalau menurut Repri sih pribadi baik dan cukup cerah ya. Walau mungkin terkadang kesan over brightness itu kerasa banget ya di kamera depannya videonya. Kadang juga terjadi kayak gejala kadang gelap kadang terang gitu ya. Tapi kalau menurut Repri wajar lah, ini harga HP harga di bawah 2 juta, ada gejala kadang gelap kadang terang itu masih wajar di video recordingnya ya. Untuk di luar ruangan hasilnya juga cukup baik ya. Cerah banget kulit Repri, saturasi warnanya juga masih terlihat low sehingga warna merah itu terlihat jadi luntur, serupa kayak hasil fotonya. Kemudian ini untuk kamera belakang di dalam ruangan ya, hasilnya cukup baik, namun sesekali pencahayaannya terlihat nggak stabil jika melihat ya. Misalnya kalau misalnya kita melihat hasil seperti ini, kita melihat harga ya mungkin wajar sih, harga di bawah 2 juta ya, hasil video recording kamera belakang seperti ini. Jadi perlu dimaklumi aja lah ya. Untuk tes di luar ruangan ini pencahayaannya cukup baik, namun kalau Repri lagi dynamic range-nya yang nggak bisa terlalu diharapkan ya. Dan terkendala juga terkadang itu terjadi gimana ya, terjadi over brightness gitu, tapi lumayan cukup baik kalau menurut Repri. Nggak masalah, ini HP harga di bawah 2 juta sudah mumpuni banget untuk kamera dan video recordingnya, lumayan. Yap, jadi gimana guys? Apa kesan kalian terhadap Vivo Y81 ini? Tertarik nggak kalian untuk membelinya? Coba kalian komentar di bawah beserta alasannya ya. Oke, kayaknya cukup sekian review dari Repri. Jika kalian suka dengan video Repri ini dan merasa bermanfaat video Repri ini, silahkan kalian like dan subscribe channel YouTube Repri. Jika kalian tidak menyukai video Repri, silahkan kalian dislike video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan buat Repri ya, silahkan kalian komen di Instagram Repri. Sekian dari Repri, salam.